Salam hebat untuk guru-guru hebat di Indonesia. Saya Teguh Lestariatno, CGP pada Pendidikan Guru Penggerak Angkatan ke-9. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Pertanyaan pemantik. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pertanyaan pemantik kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Pertanyaan pemantik ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum saya mempelajari modul ini, yang pertama, saya selaku pengajar itu menjadi pusat pembelajaran atau teacher center, dan itu menjadi pembelajaran yang membosankan. Yang kedua, pembelajaran hanya mengejar KKM, artinya hanya menitik beratkan kepada aspek kognitif. Yang ketiga, saya tidak pernah memperhatikan kebutuhan siswa atau menanyakan pembelajaran yang mereka sukai itu seperti apa. Yang keempat, siswa tidak aktif dalam proses belajar. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul ini, yaitu modul 1.1, yang pertama, memerdekakan murid. Pendidikan yang memerdekakan murid di sini artinya pendidikan tanpa tekanan sesuai dengan minat dan gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Ada yang menyukai audio visual, dan kinestetik. Tugas saya selaku pengajar mendesain pembelajaran sebaik mungkin yang mengacu kepada minat belajar siswa sehingga pembelajaran di kelas menyenangkan. Yang kedua, yaitu menuntun murid. Selaku pendidik, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita untuk diikuti oleh peserta didik, karena setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan kodrat alamnya. Tugas kita selaku pendidik yaitu menuntun dan mengarahkan potensi yang dimiliki peserta didik agar mereka tidak tersesat. Yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Setiap anak itu unik. Setiap peserta didik memiliki karakter dan bakat yang berbeda-beda. Dengan memberikan dukungan, semangat, arahan, dan kepercayaan kepada peserta didik kita, saya yakin mereka mampu mengeksplor dirinya sehingga mereka dapat meningkatkan potensi yang ada pada dirinya. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Tentunya yang akan saya lakukan adalah yang pertama, mengidentifikasi karakter peserta didik agar saya mengetahui kebiasaan dan minat belajar apa yang mereka inginkan. Yang kedua, saya akan menerapkan student center learning, artinya pembelajaran yang berpusat pada anak, tentunya dengan gaya belajar mereka. Yang ketiga, merancang sistem pembelajaran di kelas yang menarik dan menyenangkan bagi siswa. Yang keempat, tidak akan menuntut tetapi menuntun siswa. Kesimpulan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 yang pertama, pendidikan itu bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun kita sebagai pendidik atau sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Yang ketiga, pendidikan yang berhamba pada anak yakni membebaskan anak dari segala ikatan. Dengan suci mendekati anak bukan meminta sesuatu hak melainkan berhamba pada sang anak. Yang keempat, didiklah anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang kelima, trilogi pendidikan ing ngarso sung tulodo ing madyo mangun karso tutwuri handayani. Demikian pemaparan pada modul 1.1, semoga bermanfaat.